Tak sekedar memiliki wajah yang rupawan, menjadi pintar, berbakat, serta menginspirasi merupakan nilai jual seorang selebriti. Sama halnya dengan Tasya Kamila, aktris serta penyanyi cilik dengan segudang talenta pada masanya itu tentu masih lekat di ingatan masyarakat. 20 tahun lebih berlalu, rupanya Tasya kini menjelma menjadi sosok perempuan berpendidikan tinggi dengan sederet prestasi. Menyelesaikan S2 di luar negeri dengan jurusan yang ditekuni, membawa perempuan kelahiran Jakarta 27 tahun silam tersebut peduli pada dunia pendidikan di Indonesia saat ini. Memutuskan untuk menikah dengan Randi Bahtiar 2018 silam hingga memiliki buah hati yang menggemaskan, Arrasya Wardana Bahtiar. Tasya yang sudah berkeluarga kini ingin mengamalkan segala pengalaman yang didapatkannya selama mengenyam pendidikan. Pelantun lagu Anak Gembala tersebut bahkan menceritakan kisahnya saat bergabung menjadi seorang guru di beberapa bidang pelajaran yang dikuasainya. Jadi pastinya pengalaman yang menyenangkan juga karena bisa berbagi ilmu dan ya alhamdulillah salah satu concern aku kan memang pendidikan gitu dan bisa aku salurkan dengan join di dan menjadi super teacher. Memiliki banyak wawasan karena sempat mengenyam pendidikan di berbagai macam jurusan, rupanya membuat aktris cantik ini merasa ingin selalu membagikan pengalaman belajarnya pada siswa-siswi yang mengikuti kelasnya secara online. Dirinya bahkan mengaku sangat senang menjadi guru geografi serta bahasa Inggris karena ibu dari satu orang anak ini percaya dapat menguasai dan telah mengetahui metode yang tepat untuk mengajar di bidangnya tersebut. Kendati demikian, tak hanya sekedar mengajar, rupanya Tasya kembali belajar saat menggali ilmu geografi yang dinilainya sangat applicable di dunia nyata. Bahwa ilmu yang diajarkan geografi tuh ilmu yang benar-benar applicable di dunia nyata dan wawasannya luas banget gitu. Kita ngebahas dari mulai tempat-tempat di Indonesia, tempat-tempat di mancanegara, sampai ngebahas juga soal kegiatan ekonomi, ngebahas juga soal climate change, global warming, apapun itu yang kayaknya sangat interdisipliner, pas banget nih sama aku yang belajarnya juga kesana kemari gitu ya, dari dulu SMA-nya IPA, kemudian ngambil akuntansi, habis itu dari akuntansi ngambil administrasi publik gitu di Columbia, yang mana semuanya itu interdisipliner dan mereka menganggap aku cocok ngajar di geografi. Dan sekarang nggak cuma geografi doang, aku juga ngajar bahasa Inggris. Tasya yang berpendidikan tentu sangat mempedulikan kemajuan pendidikan di tanah air. Dengan cara menjadi pengajar merupakan suatu bakti yang ditunjukkan demi ikut serta terlibat membantu proses pendidikan siswa-siswi sekolah di Indonesia. Dengan demikian, Tasya rupanya memiliki segudang harapan terkait kemajuan pendidikan di negaranya ini. Sekarang sih pasti dengan adanya menteri baru juga menjadi lebih maju sih ya, dan semoga kedepannya bakalan lebih maju. Teringat akan masa lalunya, di mana dirinya juga pernah merasakan menjadi seorang siswi di sekolah terkait sistem pendidikan baru yang telah dikelola oleh pemerintah, rupanya membuat Tasya ikut bersuara mengenai kesetujuannya dalam penghapusan ujian nasional yang menjadi wacana atau bahkan kebijakan baru pemerintah saat ini. Kendati demikian, Tasya memiliki alasan tersendiri di mana dirinya tidak ingin jika sekolahnya selama bertahun-tahun dibebani dengan ujian satu hari yang membuat siswa di sekolah kerap merasa tertekan. Dirinya berharap pemerintah dapat menemukan cara terbaik demi meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan agar lebih maju dari sebelumnya. Kebijakan dihapusnya UN, aku rasa sih bagi aku ya yang dulu pernah merasakan UN dan betapa stressfulnya aku ketika menghadapi UN, itu merupakan suatu yang baik gitu ya. Memang ujian ataupun tes itu pastinya dibutuhkan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menyerap pelajaran gitu. Tes itu masih diperlukan, tapi kalau hanya UN doang gitu yang menentukan kelulusan atau salah satu faktor terbesar yang menentukan kelulusan, kayaknya kan nggak fair gitu ya. Kita belajar 3 tahun di SMA ataupun SMP, masa cuman gara-gara perkara satu hari yang mana mungkin di hari itu aku lagi nggak fit atau aku lagi terlalu stressed out gitu ya menghadapinya, sehingga tiba-tiba aku nggak lulus gitu kan, itu nggak fair. Jadi dengan kebijakan yang baru aku rasa lebih baik sih. Setuju banget.